Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita beribadah itu harus sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Kanjeng Nabi Agung Muhammad SAW. Tetapi untuk bisa mendapatkan hal yang demikian, maka kita tentu harus mendapatkan narasumber atau guru yang tepat. Sering saya sampaikan dalam berbagai kegiatan dan berbagai pertemuan atau berbagi diskusi atau pengajian bahwa memang pentingnya guru itu adalah agar kita bisa melaksanakan sesuatu sesuai dengan apa yang disampaikan dan dituntunkan oleh Kanjeng Nabi Agung Muhammad SAW. Tentu ini tidak mudah, terutama di era seperti ini, di era digitalisasi, berkembangnya medsos. Kita harus benar-benar bisa mendapatkan guru, ustadz atau kiai atau ulama yang benar-benar kita butuhkan. Karena ketika kita salah jalan, mungkin kita bertemu dengan orang-orang yang tidak tepat, yang seharusnya mengajarkan A, ternyata mereka justru memberikan B atau C atau bahkan D. Yang harusnya itu merupakan ibadah wajib, tetapi mereka mengatakan sunnah atau bahkan haram. Ini yang perlu kita perhatikan sama-sama. Dan dalam beragama memang dituntutkan untuk bisa lebih memahami dengan siapa kita belajar dan bagaimana cara belajar kita. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa mendapatkan kajian agama sesuai dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ketika kita sudah berdasar pada Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka konsep berpikir kita diharapkan juga sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Kanjeng Nabi Agung Muhammad SAW melalui sahabat-sahabatnya, melalui tabi'in, dan tentu berdasar pada ulama-ulama kita. Karena kalau kita salah jalan, bisa saja terjadi, kalau dulu ingat Nurdin M. Top, itu mengerti agama, tahu agama, tetapi dia bisa juga melaksanakan pengeboman di beberapa wilayah dan beberapa napiter yang lain. Dan ini bisa saja terjadi di era-era seperti ini. Karena memang kegiatan-kegiatan orang-orang yang terkondisi mengalami hal-hal yang berkait dengan pelanggaran-pelanggaran hukum, kaitannya dengan makar, itu negara bisa melaksanakan identifikasi dengan cepat. Mungkin orang-orang yang mengaji tidak tahu kalau gurunya itu teroris, kalau gurunya itu sebagai orang-orang yang menentang. Mungkin dia bisa menjadi takmir masjid, mungkin dia bisa menjadi tukang sapu, mungkin dia bisa menjadi pedagang, apa saja profesi yang kita tidak mengerti. Sebagaimana yang terjadi penangkapan di Solo Raya pada tanggal 25 Januari tahun 2024. Setidaknya ada 10 yang tersangka teroris yang ditangkap di daerah Solo Raya dan sekitarnya. Ini menjadikan perhatian pada kita bahwa memang segala sesuatu itu kita harus mengikuti keumuman.
Misalnya kita bermadhab Syafi'i, ya kita harus kenal atau orang-orang yang kita serawungi atau kita kenali itu setidaknya orang-orang yang mempunyai madhab Syafi'i. Karena Indonesia umumnya adalah bermadhab Syafi'i. Kalau kita tasawufnya adalah Imam Ghazali, ya kita tentu harus mengerti, oh Imam Ghazali ini mempunyai kitab namanya Ihya Ulumuddin. Nah, Ihya ini harus kita berikan atau harus kita pelajari pada orang-orang yang memang benar-benar mengerti tentang tasawuf. Kalau kita belajar dengan orang yang salah, itu nanti akan berbahaya. Mungkin kita akan mempunyai perilaku menyimpang. Tentu ini harus disikapi sama-sama. Dari pembelajaran-pembelajaran yang ada, harus kita pahami bahwa memang melawan pemerintah, melawan negara, itu sesuatu yang tidak dibenarkan. Oleh karenanya, ngaji itu memang harus dipentingkan. Terutama saat ini, ketika ulama ini semakin sedikit kita kenali, sehingga tentu kita harus memahami sama-sama siapa yang kita ajak untuk belajar atau siapa yang kita jadikan pedoman untuk berguru. Pentingnya beribadah adalah agar kita bahagia di dunia dan akhirat. Kalau kita belajar, tiba-tiba guru kita mengajarkan untuk hal-hal yang lain, misalnya menghormat kepada bendera itu haram, menyanyikan lagu Indonesia Raya itu tidak dibenarkan, karena zaman Kanjeng Nabi tidak ada Indonesia Raya, misalnya. Dan memang tidak ada pada saat Kanjeng Nabi. Itu perlu kita pertanyakan. Orang yang sekapasitas itu, yang melarang itu seperti apa? Belum-belum kita sudah dianggap kafir, sudah dianggap orang yang tidak dibenarkan, karena tidak sesuai dengan ajaran kelompok mereka, dan seterusnya. Intinya adalah bahwa mari kalau belajar, kita jangan memisahkan diri. Kita berupaya untuk menjadi orang-orang yang berusaha untuk mengikuti umumnya seperti apa. Umumnya ngaji, ya ngaji saja. Umumnya di masjid, di musola, ya kita makmurkan masjid, kita makmurkan musola. Kita ikuti aturan-aturan yang berlaku di negara ini. Sebatas tidak bertentangan dengan ajaran Islam atau ajaran agama yang dianut. Apakah ada? Ya tentu untuk bisa memahami atau mengetahui aturan itu ada atau tidak, ya kita harus ngaji, harus belajar. Fungsi dari kita mengaji adalah mengubah pola pikir kita dari pola pikir yang tentu awam menjadi pola pikir yang alim. Kiai-kiai kita mengajarkan sesuatu dengan ajaran yang sederhana, mudah dipahami, dan tidak bertele-tele. Kalau mengatakan tidak boleh, tentu mereka akan tidak melaksanakannya. Dengan tidak melaksanakan saja, itu kita sudah tahu bahwa hal yang ini mereka tidak kerjakan. Apalagi di era seperti ini, di mana kebebasan berpendapat, kebebasan menyampaikan pikiran, kebebasan untuk menyampaikan aspirasi, itu sangat-sangatlah bebas. Sehingga kadang orang bisa berserapah,
misuh ya dalam bahasa agama itu tidak boleh sebenarnya. Berkata-kata kotor, terutama kepada pimpinan, kepada pemimpin, kepada orang-orang yang kita hormati. Di sisi lain mungkin kita kesal dengan kebijakannya. Tetapi tentu harus kita sampaikan aspirasi kita dengan cara-cara yang hikmah, dengan cara-cara yang baik, dan dengan cara-cara yang tidak melukai hati mereka. Kritiklah sesuatu dengan cara-cara yang baik, tidak dengan cara cacian, makian, hujatan, atau hal-hal lain yang sehingga ketika itu diekspos di media, itu bisa menyebabkan kegaduhan-kegaduhan. Apalagi kalau yang mengungkapkan adalah orang yang berpengaruh di masyarakat. Itu akan bisa menjadikan sesuatu yang kurang tepat. Berbuat adil di masyarakat, melibatkan semua aspek stakeholder yang ada di masyarakat. Tentu itu bisa menjadi kontrol sosial, baik yang sepakat ataupun yang tidak sepakat. Yang sepakat dengan aturan yang diterapkan di masyarakat, mungkin dia akan mendukung, tetapi yang tidak sepakat itu bisa menjadi controller, bisa mengontrol, bukan dimatikan secara kondisional, tidak dilibatkan, tetapi mereka harus dirangkul dengan baik. Sekarang ini adalah tahun-tahun yang menentukan bagaimana perkembangan kondisi kita, bagaimana perkembangan ilmu kita. Sering kadang kita ketemu dengan orang-orang yang mereka secara agama baik, tetapi mereka tidak tahu tentang ilmu negara. Sehingga apapun yang dilakukan oleh pemerintah, apapun yang dilakukan oleh masyarakat yang pro dengan pembangunan, itu dianggapnya sebagai sesuatu yang salah. Nah, tentu salah benar itu sangat subjektif, terutama bagi kita yang memang suka dengan pembangunan. Tentu juga tidak mau disalah-salahkan. Tentu yang tidak sepakat juga akan mengatakan, loh ini kan tidak sesuai dengan A, B, C, sesuai dengan aturan-aturan yang ditetapkan. Misalnya mereka juga ngajinya begitu. Nah, kita memang tidak bisa menyalahkan. Tapi setidaknya mari kita mengkondisikan pada sesuatu yang tepat. Kalau sampai terjadi hal-hal yang sebagaimana tadi saya sampaikan, ada orang-orang yang ditangkap oleh Densus misalnya, orang itu dianggap tidak proaktif atau melakukan makar atau apapun, itu yang rugi akan kita sendiri. Karena apa? Karena mungkin ilmu pengetahuan yang kita dapatkan bertentangan, atau orang-orang yang menyampaikan itu adalah orang-orang yang mempunyai kepentingan-kepentingan tertentu. Sehingga kita sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah, mari kita ikuti kiai-kiai yang tepat. Banyak ulama-ulama di daerah kita, guru ngaji di daerah kita, yang tidak mempunyai kepentingan untuk mengubah tatanan, untuk misalnya melengsarkan perangkat atau menggusur kekuasaan dari orang-orang yang kuat, terus mereka gantikan, atau mengganti dasar negara dengan sesuatu yang mungkin anggapannya baik. Tetapi untuk saat ini adalah mari kita berikan edukasi yang tepat pada masyarakat. Bahasa saya, berikanlah kail agar orang bisa memancing dengan baik. Bagaimana cara memancing ikan dengan baik? Tentu harus kita berikan edukasi. Jangan sering-sering diberikan ikan, karena ketika kita mungkin
tidak bisa memberikan sesuatu nantinya, maka mereka akan kalang kabut. Mereka tidak tahu bagaimana dan di mana mencari ikannya. Maka saya secara pribadi dan sesuai dengan kepentingan-kepentingan yang lebih umum adalah mari kita berupaya untuk menjadikan masyarakat kita menjadi masyarakat yang tidak terlalu menutup diri terhadap pembangunan. Tidak terlalu menutup diri terhadap bagaimana mempelajari tentang pemerintahan. Karena ketika kita hanya mempelajari agama saja, pertanyaan berikutnya, lalu siapa yang akan belajar tentang ilmu politik? Siapa yang mau belajar tentang ilmu sosial, budaya? Siapa yang mau belajar tentang pertahanan keamanan? Siapa yang mau belajar tentang IT? Dan seterusnya. Maka kita tidak boleh menampik pembelajaran-pembelajaran secara ilmu pengetahuan. Tentu disesuaikan dengan kemampuan dan profesi kita masing-masing. Dan tidak boleh ada sebuah pelarangan belajar. Misalnya, wah orang muslim itu tidak boleh belajar IT karena merusak. Wah orang Islam itu tidak boleh belajar tentang digitalisasi karena itu tidak sesuai dengan ajaran agama. Tentu hal-hal seperti ini harus dihilangkan. Karena saat ini kita dihadapkan pada pola-pola yang rumit, pada pola-pola yang sangat susah. Ketika kita tidak mampu pembelajaran atau mengikuti pembelajaran yang ada, maka tentu kita akan ketinggalan. Sebagaimana dulu sholat. Ketika di bulan Rajab ini, Kanjeng Nabi Agung Muhammad SAW, tepatnya di tanggal 27 Rajab, Kanjeng Nabi menerima perintah sholat karena beliau mengadakan Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian ke Sidratul Muntaha dan Mustawa. Ini satu kondisi yang kalau dalam bahasa dulu susah untuk dipahami. Kenapa? Dalam kurang dari satu malam, orang bisa melalui beberapa tempat dalam waktu yang relatif cepat dan menerima sesuatu perintah sholat yang tentu saja menjadi sesuatu. Orang bilang kalau orang tidak memahami, tidak percaya betul terhadap agama ini, maka orang akan mengatakan aneh. Kenapa aneh? Iya, karena dianggap tidak tepat. Waktu itu yang percaya pada kondisi Isra Mi'raj Kanjeng Nabi Agung Muhammad SAW pertama kali hanya dua, yakni Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah radhiyallahu ta'ala anhu. Dua orang inilah yang tentu saja yang percaya terhadap hal ini. Dan ketika Kanjeng Nabi menyampaikan pada siapapun, banyak yang tidak percaya. Bahkan orang Islam sendiri banyak yang keluar dari keislamannya atau murtad. Karena menganggap bahwa Kanjeng Nabi Agung Muhammad SAW stres atau gila, naudzubillah, atau hal-hal lain. Karena beliau pada saat itu menjadi tahun yang berduka cita, Amul Husni, karena ditinggal wafat oleh istrinya Sayyidatuna Khadijah alaihissalam. Sayyidatuna Khadijah alaihissalam ini satu kondisi yang merupakan istri Nabi yang paling menemani Kanjeng Nabi. Dari beliau lahirlah 6 putra. Ada 6 putra lahir dari Sayyidatuna Khadijah. Oleh karena beliau diwafatkan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Kanjeng Nabi dihibur dengan proses Isra Mi'raj.
Dan dalam proses inilah banyak orang yang tidak percaya dalam kondisi ini. Sehingga ketika tidak percayaan itulah dimanfaatkan oleh paman Nabi yang namanya Abu Jahal. Abu Jahal ini mengajak Nabi dan bertanya, "Wahai Muhammad, benar kamu menerima wahyu dari Allah?" "Iya." "Untuk menerima sholat sebagai wahyunya?" "Iya." Oleh karena itu akal licik dari Abu Jahal ini mengumpulkan teman-teman dia, disembelihkan onta dan yang lain, dijamu sedemikian rupa sehingga Kanjeng Nabi Agung Muhammad SAW, coro bahasa sekarang adalah diaturi mau itu hasanah dan menyampaikan wahyu yang baru saja diterima. Oleh karena Kanjeng Nabi SAW memang tidak pernah berbohong karena beliau mendapat gelar Al-Amin, sehingga menjadi patokan dari sahabat-sahabat Kanjeng Nabi Muhammad SAW, termasuk di dalamnya Sayyidina Umar. Sayyidina Umar pun tadinya hampir tidak percaya, tapi karena Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman percaya, karena mendapatkan gelar Al-Amin tadi, Kanjeng Nabi tidak pernah berbohong, maka inilah yang dimanfaatkan juga oleh Abu Jahal untuk mengumpulkan. Yang lebih aneh lagi adalah teman-teman dari Abu Jahal ini mengatakan, kalau kamu benar-benar ke Masjidil Aqsa, coba Masjidil Aqsa itu jendelanya ada berapa? Gentengnya ada berapa? Pintunya ada berapa? Mendapatkan pertanyaan seperti itu, Kanjeng Nabi secara basyariah mungkin juga akan merasa tidak bisa menjawab, karena tidak mungkin kan ketika kita mengunjungi satu, misalnya kita pernah di Istana Negara menyampaikan sesuatu pada teman kita. Saya kemarin di Istana Negara loh, di Jakarta. Terus teman kita mengatakan, kalau kamu benar di sana, itu Istana Negara kursinya ada berapa? Jendelanya ada berapa? Pintunya ada berapa? Ya tentu Kanjeng Nabi sulit menjawabnya. Tapi karena Kanjeng Nabi adalah kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah mengutus malaikat Jibril untuk, coro bahasa sekarang, live streaming, untuk bisa mengerti bagaimana tentang Masjidil Aqsa. Akhirnya Kanjeng Nabi bisa menyebutkan sekian, jendelanya sekian, pintunya sekian, dan seterusnya. Apa yang ditanyakan terkait dengan Masjidil Haram atau Masjidil Aqsa, itu Kanjeng Nabi bisa menjawab. Padahal terkondisi bahwa untuk saat ini mungkin ilmu-ilmu seperti itu mudah dilakukan. Dan jawaban-jawabannya akan ada, karena ketika ada mungkin sholat taraweh di Masjidil Haram, itu kita bisa menyaksikan secara langsung melalui televisi, melalui gadget kita, atau melalui hal yang lain yang sifatnya yang bisa dilihat secara langsung. Dalam bahasa sekarang namanya live streaming. Nah, ketika kondisi seperti itu, maka bisa kita jadikan patokan bahwa kadang kalau kita belum mengerti tataran ilmunya, mungkin kita akan sulit berpercaya. Oh, orang itu kasyaf, orang itu wali, dan seterusnya. Lu kita bisa mengerti orang itu wali, ya karena ada orang wali lain yang memberi ilmunya. Ya lifur wali ila wali, yang bisa mengetahui wali ya wali itu sendiri. Kalau kita ya tidak bisa. Sehingga dalam tataran-tataran sederhana sekarang ini, marilah kita berupaya untuk menjadikan peranan-peranan kita dalam beragama ini signifikan secara baik. Kalau kita merasa tahu, ya sampaikan. Kulil haqqa walau kana murran.
sampaikan yang benar walau pahit. Maka kita sering berdoa kepada Allah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna istinaba. Ini penting karena kita sebagai orang muslim juga harus memahami bagaimana aturan-aturan yang tepat, bagaimana pola-pola yang tepat. Bisa ya mengerti seperti itu bagaimana? Ya dengan mengaji, dengan kiai-kiai atau para alim, para ulama, yang tentu tidak memiliki kepentingan yang lain kecuali untuk mengaji. Wiridannya kiai ya memberikan kajian, mengajari pada santri-santrinya. Maka kalau kita perhatikan sama-sama, Allah yarham Kiai Maimun Zubair itu ngaji di Mekah juga lama. Ngaji dengan kiai namanya Allah yarham Kiai Yasin Al-Fadani atau Kiai Ali Al-Maliki. Ini luar biasa. Sekarang ini banyak kiai-kiai yang berguru pada beliau dan putra-putra beliau juga berguru di Mesir. Dan ini menjadikan kita ternyata banyak ya kaum muda kita, guru-guru kita yang sampai mengaji di Mesir. Dan ini juga membuktikan tidak hanya beliau bahkan Mbah Mustafa Bisri atau Kiai Mustafa Bisri, Kiai Bisri Mustafa, Allah yarham Kiai Khalil Bisri juga pernah di sana. Sehingga ini menjadikan patokan kita bahwa masih banyak orang-orang yang kita jadikan sebagai panutan. Sehingga intinya mari jangan sampai salah kita mengaji pada figur-figur yang kita harapkan untuk menjadi penenang dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita menjadi perusuh, maka jadilah pengasuh. Jangan sampai kita jadikan orang yang menjadi pemecah belah, tapi jadilah orang yang pemersatu. Jadilah orang-orang yang suka membersamai banyak pihak untuk menjadi umat-umat yang pertengahan, dan jangan sampai menjadi orang Islam yang mempunyai garis keras. Kita adalah menjadi umat wasatiyah, umat pertengahan. Ini supaya kita bisa menjadi lebih baik. Kalau kita sudah menjadi orang yang baik, maka insya Allah perilaku kita juga akan menjadi lebih baik. Maka monggo pelajaran-pelajaran dari apa yang terjadi di lingkungan kita. Kita belajar dengan siapa, kita ngaji dengan siapa. Mari kita ikuti guru-guru kita yang memang sudah terpercaya. Jangan sampai anak-anak kita dicuci otaknya oleh hal-hal yang tidak tepat, tidak pas dengan kondisi ini, tapi kita sebagai orang tuanya tidak tahu. Maka harus dimonitor betul, karena anak adalah aset kita, keluarga adalah aset kita. Bukankah Al-Quran memerintahkan kepada kita untuk menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka? Tentu ini tidak hanya sekedar diucapkan, tapi monggo untuk kita perhatikan sama-sama. Momentum Isra Mi'raj, momentum bulan Rajab perlu kita jadikan sebagai sarana untuk mengedukasi diri kita, untuk mendidik. Jangan hanya membudayakan untuk mengajari sesuatu, tapi jadikan mendidik sesuatu sebagai sesuatu yang harus dilakukan. Kalau sekarang kita hanya memperbanyak taklim, maka sekarang juga ditingkatkan menjadi upaya untuk tarbiyah. Taklim itu hanya mengajarkan sesuatu, menyampaikan sesuatu. Kalau tarbiyah itu mendidik. Karena
ketika orang bisa mendidik, misalnya para kiai, para ulama, para alim sudah mendidik kita, maka bisa dibayangkan betapa tentramnya kita. Tapi ketika kita hanya mengandalkan medsos sebagai guru kita, maka medsos tidak akan mempertanggungjawabkan ilmu kita. Misalnya kita hanya belajar dari Google, besok Google tidak akan bisa mensyafaati kita. Kalau kita berada di kalangan umat atau berada di kalangan yang umat-umat dari kiai atau para alim, para ulama, para masyayikh yang sudah terpercaya, Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka bisa dipastikan kehidupan kita akan menenteramkan, karena nantinya akan ditanyakan gurunya dari gurunya lagi, gurunya dari gurunya lagi, sampai dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Tergantung dari sanad yang mana. Dari sanadnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, atau Sayyidina Umar ibn Khattab, atau dari Sayyidina Utsman, atau dari sanad yang lain. Nah, tentu saja ini menjadi bekal kita sama-sama untuk meningkatkan bagaimana kebersamaan dalam kehidupan kita. Mohon kepada pemimpin-pemimpin kita atau pimpinan-pimpinan kita, jangan hanya melibatkan segelintir pihak. Mari libatkan beberapa pihak untuk bermusyawarah, untuk berdiskusi, untuk bisa menentukan masa depan anak-anak kita, dzurriyyah kita, keturunan-keturunan kita. Karena ketika kita bisa mempunyai kekuasaan, dan kekuasaan itu bisa kita gunakan sebaik-baiknya, bisa untuk mencegah kemungkaran. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Ketika ada kemungkaran, maka ubahlah dengan kekuasaanmu, dengan lisan atau dengan hati. Kalau dengan hati ya berarti selemah-lemah iman. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah, inayah, dan memberikan taufik kepada kehidupan kita, sehingga kita bisa melakukan ibadah itu mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Amin, Allahumma amin. Terima kasih. Yang terakhir tentu seperti biasa kita berdoa kepada Allah, semoga saudara-saudara kita yang saat ini terhimpit dengan persoalan-persoalan yang berat, semoga Allah segera ringankan. Kalau ada urusan jual beli yang belum selesai, semoga Allah juga selesaikan urusannya. Kalau ada urusan yang berkaitan dengan ma'isyah yang belum terkondisikan dengan baik, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan atas apa yang kita kerjakan. Semoga doa-doa kita ini dijabah Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya acara ini, dan semoga apa yang kita lakukan semua ini berniat untuk mendapatkan dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, semua akan dikabulkan oleh Allah. Amin, Allahumma amin. Sekali lagi terima kasih atas segala perhatian, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.